Banyak orang mulai membuka diri untuk memahami gangguan mental yang satu ini, yaitu depresi. Apalagi semenjak pandemi dampaknya kan luas banget ya, seperti ekonomi jadi anjlok, interaksi sosial berkurang karena isolasi, bahkan kehilangan orang terdekat. Jadilah banyak orang rentan mengalami masalah-masalah kejiwaan. Salah satunya ya depresi. Walaupun begitu, masih banyak juga nih orang yang menganggap depresi cuma perasaan sedih biasa. Malah ngejudge orang yang depresi itu manja, lembek, lebay, atau nggak bersyukur ya. Akhirnya penderita depresi justru dinasehatin atau dimarahin supaya dia sadar. Nah, karena banyak juga yang belum paham dan terbuka tentang depresi, kondisi ini sering banget jadi bahan ledekan. Bahkan gak dianggap sama penderitanya sendiri. Padahal ya, depresi sebenarnya nggak sesimpel itu loh. Kalau semakin memburuk, depresi bisa aja berujung pada tindakan yang berbahaya. Jadi, depresi perlu dikenali tanda-tandanya dan ditangani sebelum terlambat. Habis itu, penting juga nih untuk bedain antara depresi sama perasaan sedih biasa. Karena kedua istilah tadi sering banget ya dianggap sama. So, tonton terus sampai habis supaya kamu tahu jawabannya. Halo, saya Dr. Bella dari Halo Dokter. Sebelum bahas tentang depresi lebih jauh, kita kenalan dulu ya sama istilah yang satu ini. Depresi itu adalah gangguan mood atau suasana hati. Tanda-tandanya meliputi perasaan sangat sedih, nggak semangat buat ngapa-ngapain, atau hilang minat ya untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya disukain. Walaupun rasanya kayak baik-baik aja ya dan gak ada masalah, depresi bisa juga loh muncul tanpa alasan yang jelas. Ini beda ya sama sedih biasa yang alasannya tuh lebih jelas. Misalnya nih abis diputusin pacar atau baru aja dimarahin sama atasan. Rasa sedih kayak gitu biasanya akan mereda kalau masalahnya udah selesai atau menghilang seiring berjalannya waktu. Meskipun sedih, kamu biasanya juga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau depresi, selain penyebabnya enggak jelas, rasa sedihnya tuh berlangsung lama, bahkan bisa menetap nih sampai lebih dari 2 minggu. Terus, perasaan enggak semangat dan putus asa pada depresi sangat mungkin membuat penderitanya enggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari. Sesimpel kayak sekolah, kerja, dan ketemu siapapun. Sampai-sampai orang yang depresi bisa nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau keluar dari kamar, atau nggak mau bangun ya dari ranjangnya. Kalau nggak ditangani dengan benar, depresi bisa aja loh menimbulkan berbagai akibat yang lebih buruk. Misalnya nih, gangguan tidur, berat badannya turun drastis, gampang sakit, dan yang paling ditakutin muncul pikiran untuk menyakiti diri atau akhirnya bunuh diri. Meski begitu, nggak semua orang depresi menunjukkan rasa sedihnya yang jelas dan menarik diri. Malah banyak juga loh yang memaksakan dirinya untuk tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan menutupi rasa sedihnya dengan pura-pura ketawa atau tersenyum. Ya, jadi ini sebetulnya tergantung sih dari tingkat keparahan depresinya, pengaruh lingkungan dan kepribadian masing-masing orang. Jadi intinya beda-beda ya setiap orang. Karena gejalanya ditutup-tutupin dari orang lain, nggak disadari atau bahkan disangkal nih sama dirinya sendiri, penderita depresi akhirnya terus memendam dan bertambah parah depresinya hingga mungkin aja orangnya tiba-tiba bunuh diri. Maka dari itu, kita perlu nih mengetahui gejala depresi dan mengenali tanda-tandanya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, supaya kita bisa tahu kapan waktunya untuk mencari pertolongan. Sebelum saya jelasin tentang gejala depresi, saya mau kasih tahu dulu nih satu informasi yang penting. Kalau kamu mungkin ngerasa punya masalah yang mengganggu pikiran, atau pengen curhat tapi bingung mau cerita ke siapa, kamu bisa kok chat sama psikolog atau psikiater di aplikasi Halo Dokter, supaya kamu bisa ngobrol dengan nyaman dan secara pribadi langsung pada ahlinya. Kalau emang butuh untuk ketemu dengan dokter di rumah sakit, kamu bisa juga buat janji konsultasi di klinik dan rumah sakit lewat aplikasi Halo Dokter. Jadi, kalau belum punya aplikasi Halo Dokter, segera download aplikasinya di Google Play Store dan App Store.
Oke, sesuai janji, sekarang saya akan sebutin apa aja gejala depresi yang perlu kamu perhatiin. Yang pertama nih, biasanya orang depresi itu selalu ngerasa bersalah atau nyalahin dirinya sendiri. Terus dia juga ngerasa putus asa, rendah diri, dan gak berharga. Dia juga cenderung selalu cemas atau khawatir yang berlebihan. Yang paling penting juga, penderita depresi juga merasakan sedih yang berkepanjangan, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dia juga gampang marah, sensitif, mudah nangis, sulit konsentrasi, bahkan untuk mengambil keputusan aja dia merasa itu adalah masalah yang sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, orang yang depresi bisa jadi apatis loh. Mungkin ya, dia biasanya aktif nih di tengah lingkungan atau organisasinya, terus tiba-tiba jadi pendiam dan menutup diri. Dia mungkin juga nih nggak punya motivasi untuk ngelakuin hal-hal yang rutin dijalaninnya. Selain itu, orang yang depresi juga bisa muncul pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan melakukan bunuh diri. Kalau kamu ngalamin beberapa gejala tadi, sebaiknya segera konsultasi deh ke psikolog atau psikiater untuk memastikan apakah kamu mengalami depresi. Setidaknya ya, abis itu kamu bisa dapat saran yang tepat untuk meredakan berbagai gejala tadi, atau pengobatan tertentu kalau emang diperlukan. Bagi beberapa orang, mendorong diri sendiri untuk konsultasi di tengah suasana hatinya yang kacau mungkin agak berat ya. Ada yang takut dikucilkan, bahkan menganggap diri sendiri lemah karena nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ingat deh, depresi itu bukan kesalahan kamu kok atau kesalahan orang lain. Dengan konsultasi bukan berarti juga kamu anak mami atau nggak bersyukur. Justru, kalau kamu mencari pertolongan, artinya kamu peduli sama dirimu sendiri dan juga dengan orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi, jangan ragu ya untuk mencoba memberikan yang terbaik buat dirimu sendiri. Nah, saya juga perlu nih acungin jempol buat masyarakat yang udah peduli terhadap kesehatan mental. Tapi, kepedulian ini juga harus ya disertain dengan kemauan untuk berpikir terbuka dan bersikap toleran kepada orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental kayak ya depresi tadi. Tujuannya supaya nggak ada nih stigma atau cap negatif yang ngebuat orang takut atau sungkan untuk mencari pertolongan kalau dia mengalami gangguan kejiwaan. Sebaliknya, kalau kamu ngerasa down atau putus asa, jangan juga ya langsung menyimpulkan itu depresi. Apalagi sampai coba-coba ngobatin sendiri atau ikutin saran-saran yang nggak jelas. Biar pasti, mending langsung aja konsultasi sama ahlinya. Oke? Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kamu punya pengalaman terkait depresi, boleh ya share lewat komen di bawah ini. Supaya orang lain juga aware nih bahwa depresi nggak boleh disepelein. Terus kamu boleh juga untuk kasih saran topik apa yang mau dibahas berikutnya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.